Dari sejak pagi, sore hingga ke petang, dari kebun dan sawah hingga di ladang, ku lantunkan syair, pantun dan gendah. Hati resah gelisah menjadi tenang. Secara umum, tundang ini saya pun merasakan bahwa memang dapat dikatakan terancam punah. Nah, karena itu tadi, tundang itu berkaitan dengan 3 faktor. Pertama, harus ada penyairnya. Kedua, harus ada pelantunnya. Ketiga, harus ada pemusiknya. Kalau tiga faktor ini tidak ada, susah untuk jadinya sebuah tundang. Kita harus memang harus siap penggenerasian. Nah, penggenerasian dan tundang itu mau tidak mau harus mengikuti zaman, mengikuti cuaca milenial. Kalau kita tetap seperti biasa saja, tentunya gaya tariknya pun kurang menarik, karena sesuatu itu apabila monoton begitu saja terus, gaya tariknya pun akan hilang. Karena tundang ini diciptakan, maka saya tidak berani mengatakan ini asli seni budaya Melayu Mempawah atau seni budaya Kalimantan Barat, karena dia itu diciptakan. Makanya saya kurang senang kalau ada yang mengatakan tundang Melayu, karena secara historis kita tidak pernah menemukan tundang ini dalam kebudayaan Melayu. Kalau landasannya ada syair, pantun, nah itu memang punya Melayu. Nah, tapi menjadinya sebuah kesenian yang kita beri nama tundang, itu dalam Melayu tidak ada. Nanti saya lalu heran pula orang Melayu, dari mana pula tuh yang betul-betul tahu tentang sejarah Melayu. Karena asasnya syair dan pantun. Landasan kesenian ini memang kesenian Melayu. Katakanlah untuk melestarikan kesenian tundang ini, ya kalau kita ingin melestarikannya tentu harus kita temukan penyair. Itu yang terutama. Yang perlu itu dicari itu penyairnya. Nah, penyair itu yang paling sulit kita cari. Karena memang itu perlu skill, saya rasa perlu bakat dari sejak lahir barangkali. Ya, perlu skill dan juga dia memang
ada cita-cita dia pengen jadi penyair. Ada di dalam dirinya itu pengen memang jadi penyair. Cenderungnya kita kepada anak pelajar itu dari skill pendidikannya itu. Bukan berarti yang tidak pelajar tidak bisa. Bahkan mungkin ada yang banyak penyair yang bukan dari pelajar itu bisa. Sangat bisa. Nah, cuma dari wawasan mereka itu terbatas. Kadang-kadang terbatas. Ya kita berharap dari pelajar itu wawasan mereka bisa berkembang, bakat penyairnya pun bisa berkembang. Mereka akan menjadi penyair yang bisa diandalkan. Bunda, inilah kesenian yang ku beri nama Tunda. Kalau pelantun itu, alhamdulillah dari sanggar kita cukup banyak. Perempuan, laki-laki kurang. Perempuan itu sudah ada 9 orang. Nah, tapi juga terbentur kalau mereka sudah menikah, mereka sudah malas untuk jadi pelantun lagi. Kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya momongan, punya anak, mereka udah pensiun sendiri dia. Dan kami sudah mengadakan kerjasama dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, mengajarkan kesenian tundang ini ke kabupaten-kabupaten se-Kalimantan Barat. Inilah kesenian yang kuberi nama Tunda. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kaula Muda, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja. Senang rasanya saya Bagus dapat kembali hadir di acara yang ditunggu selama seminggu dalam program Seni Budaya Daerah. Kali ini kita kembali dengan grup tundang Mayang Sanggar Pusaka. Selamat mendengarkan. Kalimantan Barat. Boleh dikatakan kalau soal tundang itu ya saya sendiri yang mencetuskan atau menciptakannya. Itu tadi dia itu terlahir daripada hobi. Jadi karena saya senang dengan pantun, senang menyakat-nyakat kawan, mengolok-ngolok kawan waktu di sekolah itu, juga waktu di kampung saya senang berpantun, menyakat-nyakat kawan. Sehingga apakah lagi kalau pantun saya itu saya kasih atau saya bumbui dengan humor-humor, kawan-kawan ini tertawa. Oh, paling hobi benar saya itu, paling semangat betul. Kalau apa yang saya pantunkan, apa yang saya syairkan itu menjadi bahan lucu didengar oleh kawan-kawan, saya paling sangat senang. Tundang itu sebenarnya pantun gendang atau pantun bergendang. Pantun diiringi dengan gendang. Itulah dia ceritanya, awalnya. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena memang awal cerita terjadinya begitu. Jadi pada waktu itu ceritanya ada MTQ. Ada MTQ. Jadi singkat ceritanya tuh, sampailah juri itu rapat untuk memutuskan siapa juara.
bilang sama saya, "Di, apa kita buat nih sepi-sepi?" Nah kalau begitu begini ya Pak, saya mau buat pantun tapi pakai gendang, boleh nggak? "Weh, berilah," kata Pak Camat itu. Begitu saya tampil dengan pantun sambil bergendang itu, alhamdulillah. Respon masyarakat, respon panitia, respon dewan juri sangat luar biasa pada malam itu. "Apa nama kesenian kau tu, Di? Bagus benar." "Tak tahulah," kata saya. Saya pun belum tahu apa namanya. Lalu gini ya, kata kawan-kawan, "Kau kan berpantun sambil duduk. Kau kasih namanya tunduk saja. Pantun duduk." Oh, saya bilang tak bisa. Soalnya isinya tu hal-hal yang untuk mengkritik. Saya pikir saya sambil bergendang. Nah, bagus, saya beri nama Tundang saja, pantun gendang. Nah, itulah lahirnya Tundang itu. Lahirnya nama Tundang. Memang kalau kita melucu lewat bahasa Tundang, itu ada dua versi. Bahasa humor sehari-hari atau humor yang sedikit berkelas lah, kata orang itu. Untuk jumlah pemain Tundang satu grup itu minimal itu 3 orang. Pertunjukan kolosal Tundang juga bisa. Para pemusiknya berjumlah ratusan orang bisa. Kalau 9 itu 7 orang pemusik, 2 orang pelantun. Yang 7 itu misalnya beduk, gendang rimbe, rebana ataupun ketipung, tamborin. Kembali atau kita balik lembaran sejarah. Tundang ini pertama saya kenalkan kepada publik yang secara tidak langsung itu pada tahun 1992. Kalau pesan-pesan yang saya sampaikan boleh dikatakan itu secara menyeluruh. Kita melihat suatu keadaan, macam sekarang ini keadaan banjir. Terpaksa kita harus bicara tentang macam mana mengatasi banjir. Jadi jangan menebang hutan sembarangan, jangan membakar hutan sembarangan. Saya dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Syairnya harus bagus, pelantunnya juga harus bagus, musiknya juga harus bagus. Katakanlah saya membawa syair seperti ini ya. Adanya banjir akan timbulkan penyakit,
Kemana-mana pun susah, sandal dibincing, kaki diseret. Halaman rumah berubah jadi parit. Yang datang hanya banjir air, entah kapan banjir duit. Pohon-pohon yang ada, jangan dibakar. Dengan demikian kan orang kan mungkin bisa tersenyum mendengarkan. Nah, itu kan satu gaya tari. Walaupun membuat orang tersenyum itu sangat berat sebenarnya bagi saya tuh. Kalau soal suara itu relatif lah. Nah, soal suara itu. Yang penting matnya bagus. Soalnya kalau kita mencari yang suara bagus itu juga sebuah gaya tari. Tapi kalau yang biasanya kalau untuk humor itu malahan suara yang kurang menarik itu jadi menarik jadinya kalau bisa menampilkan syair itu secara humor itu dengan lebih bagus, dia malahan bisa jadi menarik. Kalau ciri khas dari lagu kalau dibandingkan dengan yang lain. Kedua, kita juga memakai bait-bait. Jadi awalnya memang saya gunakan pantun. Karena lama-kelamaan saya itu bingung terlalu panjang, karena pantun itu kan ada sampirannya. Nah, kalau kita mau menyampaikan 1 menit atau 2 menit isi, itu bisa jadi 4 menit, karena ditambah sampiran lagi 2 menit. Nah, tapi kalau syair dia langsung isi. Nah, makanya saya rubahlah Tundang itu menjadi syair. Iramanya itu ciptaan kita sendiri. Itu bukan itu waktu awal-awalnya dulu. Awal-awal sebelumnya itu ada tiga irama. Pertama la 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 la. Itu kalau kalimat yang kita bikin dalam syair itu terlalu panjang, itu sangat sulit. Ada lagi la 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 la, itu nggak bisa cepat, terlalu cengeng, mendayu-dayu. Nah, barulah kita bikin la 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 la. Ah, ini kalau mau kita lamakan bisa, mau kita percepat bisa. Kalau syairnya pendek bisa, mudah kita memanjangkannya. Kalau syairnya kalimatnya panjang, mudah untuk memendekkannya. Jadi kita bakukan inilah lagunya. Alhamdulillah, Tundang Mayang Sanggar Pusaka atau kesenian Tundang ini memang sudah pernah tampil di mancanegara, terutama negara-negara ASEAN, seperti di Brunei Darussalam, Kuching Sarawak Malaysia, di Malaka Kuala Lumpur, kemudian juga di Singapura. Dari
Hulu dan hilir berlaku berlaku. Sebenarnya kalau ada partner, terutama pemerintah, bisa saja Tundang ini dijadikan aset wisata sebenarnya. Kalau misalnya pemerintah itu memang berkeinginan bahwa daerah kita ini didatangi para wisata sekaligus mengenal keseniannya, yaitu kesenian Tundang, terutama pemerintah kabupaten. puas, itulah namanya. Dari dulu hingga kini masih tetap ada sebagai pusat wisata dan jantung niaga. Kesenian Tundang ini tidak ada di tempat lain. Jadi harapan ke depan saya pengen munculnya penyair Tundang yang juga mau membaktikan dirinya kepada kesenian Tundang ini. Tapi dengan syarat bukan sebagai plagiat. Misalnya saya tampil direkam, kemudian mereka tampil dengan syair yang saya bawakan. Itu bukan penyair sejati. Kita maunya penyair itu satu kalimat pun kalau bisa. Tidak ada yang mencontoh syair orang lain. Hiasi pepohonan, nyaman untuk bersantai. Harapan saya sebagai anak bangsa, kita harus peduli kepada seni budaya kita sendiri. Kita adalah negara yang kaya. Kalbar adalah daerah yang berpotensi, yang punya potensi, dan kita berharap kepada generasi muda khususnya mau peduli untuk mengembangkan kesenian yang sudah ada. Dan pemerintah juga punya perhatian. Amat menyenangkan berwisata dan bercanda di sepanjang perjalanan. Aku bisa berkenalan, bisa punya banyak teman sambil berwisata, bisa pula pacaran.